Langkah pertama, kita akan membuat flan susu. Siapkan 3 sendok makan gula pasir, lalu tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena. Setelah itu tambahkan juga 250 ml susu UHT supaya rasanya lebih enak. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin seperti ini. Setelah itu aduk sampai tercampur rata dan semua bahannya larut. Lalu masak sampai mendidih dan teksturnya mengental. Oke, kalau udah mulai mendidih, mengaduknya harus lebih cepat supaya tidak menggumpal. Kalau teksturnya udah mengental dan juga meletup-letup, langsung aja kita matikan apinya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Untuk kulit pastrinya, ini aku beli yang udah jadi aja. Kalau bikin juga bisa, tapi rawan gagal, apalagi untuk pemula. Lebih simpel sih langsung beli jadi aja kayak gini, karena harganya juga terjangkau, sekitar 35 sampai dengan 40 ribu rupiah. Beratnya 750 gram, untuk ukurannya lebar 20 cm dan panjang 80 cm. Nah, kulit pastry yang udah jadi ini harus standby di freezer. Kalau mau digunakan, disimpan dulu di suhu ruangan selama 30 menit supaya teksturnya jadi elastis dan mudah dibentuk. Kemudian kita bentuk segitiga sama kaki dengan lebar alas kaki 7 cm. Dengan panjang kulit pastry sekitar 80 cm, setelah dipotong-potong segitiga sama kaki semua kayak gini, ini bisa menghasilkan sekitar 20 potong. Kemudian bagian tengah pangkalnya ini kita belah sedikit, lalu kita gulung dengan lebar sekitar 3 cm. Setelah itu bagian permukaannya kita olesi dengan kuning telur. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu tinggi yaitu 250 derajat Celcius supaya hasil mengembangnya sempurna. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau mau pakai oven tangkring juga bisa, dipanggang dengan menggunakan api besar sekitar 20 menit. Setelah dipanggang sekitar 20 menit, kulit pastrinya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah itu, kulit pastry atau croissantnya kita belah dua, tapi jangan sampai putus. Lalu tambahkan flan susu yang udah dibuat tadi sampai penuh. Kemudian tambahkan buah-buahan. Ini aku pakai jeruk mandarin yang kalengan, buah kiwi, dan ceri yang sudah dipotong-potong.
Ini dia hasilnya fruit croissant yang aku buat. Gimana? Cara membuatnya gampang dan simple banget kan? Yang seperti udah aku jelaskan tadi, satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 20 potong fruit croissant dengan harga jual sekitar Rp5.000, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena ini pakai flash susu, jadi cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan atau 2 hari di kulkas. Sedangkan kalau untuk kulit pastry ataupun croissantnya aja yang belum ditambahkan flash susu, ini bisa kalian simpan di tempat rapat kedap udara dan bisa tahan sampai dengan 5 hari. Fruit croissant. Langkah pertama, untuk kulit pastrinya ini aku siapkan yang udah jadi aja ya, karena harganya juga terjangkau, cuma sekitar 35 sampai dengan Rp40.000. Nah, ini untuk lebarnya sendiri 20 cm kali 80 cm, karena rata-rata lebarnya memang segitu ya. Nah, ini sudah dilapisi dengan plastik, jadi untuk mempermudah kita pada saat membukanya. Oke, karena ini lebarnya sekitar 20 sampai dengan 21 cm, jadi aku bikin potongannya menjadi 7 kali 7 cm. Nah, ini langsung aja kita potong-potong ya, dan udah pasti ukurannya pas. Selain itu, untuk kulit pastry ini kan biasanya harus standby terus di freezer. Kalau misalkan mau digunakan, disimpan dulu dalam suhu ruangan sekitar 30 menit supaya teksturnya lebih elastis. Setelah itu langsung aja kita potong, tapi untuk motongnya salah satu ujungnya ini jangan sampai putus ya. Yang diputusin cukup salah satu ujung aja. Setelah itu kita lipat sesuai dengan ukuran yang bagian dalam. Kalau udah dilipat, kita tusuk-tusuk bagian tengahnya pakai garpu supaya nggak ngembang pada saat dipanggang. Kemudian bagian pinggirannya kita olesi dengan kuning telur seperti ini. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu paling tinggi yaitu 250 derajat Celcius supaya hasil mengembangnya bagus. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau mau pakai oven tangkring juga boleh, dipanggang pakai api besar dan dipanggang sekitar 20 menit. Sementara kulit pastrinya dipanggang, kita akan membuat flash susu. Siapkan 3 sendok makan gula pasir, tambahkan dengan 2 sendok makan tepung maizena dan 250 ml susu UHT supaya rasanya lebih enak. Kalau mau diganti dengan susu cair atau susu kental manis yang dicairkan juga boleh. Setelah itu tambahkan juga 1 sendok makan margarin seperti ini. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih dan meletup-letup, juga tekstur flaknya mengental. Nah, kalau udah mulai mendidih kayak gini harus lebih sering diaduknya supaya tidak menggumpal sebagian, dan ini terus diaduk sampai teksturnya kental dan juga meletup-letup. Kalau udah kental dan meletup-letup, langsung aja kita matikan apinya, kemudian dinginkan lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, setelah sekitar 20 menit dipanggang, kulit pastrinya udah matang dan garing kayak gini. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah itu, tuangkan flash susu yang udah dibuat tadi di bagian tengahnya dan isi sampai penuh. Kemudian tambahkan potongan buah-buahan. Untuk buahnya ini aku pakai buah kiwi, jeruk mandarin kalengan, dan juga buah ceri. Tapi ini untuk buahnya boleh kalian ganti dengan buah apa aja ya.
Oke guys, ini dia hasilnya fruits Danish pastry yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang dan simple banget ya. Aku sarankan sih pakai kulit pastry yang udah jadi aja, karena ini dijamin anti gagal. Kalau bikin sendiri juga bisa, cuman rawan gagal ya, apalagi untuk pemula. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 36 potong dengan harga jual sekitar Rp5.000, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga kulit pastry dan juga harga buah-buahannya. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena ini pakai flash susu, jadi cuma tahan 1 hari aja. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 2 hari. Tapi kalau untuk kulit pastrinya aja yang belum ditambahkan flash susu, bisa tahan sampai dengan 3 hari disimpan di tempat rapat kedap udara. Selain itu, kulit pastry yang masih mentah itu wajib disimpan di freezer dan simpan di suhu ruangan sekitar 30 menit kalau akan digunakan, supaya teksturnya jadi elastis dan mudah dibentuk. Nah, pada saat memanggang, kalau mau mengembang sempurna, suhunya harus full atau sampai dengan 250 derajat Celcius. Karena kalau kurang dari 250 derajat Celcius, maka mengembangnya tidak akan sempurna. Oke guys. Langkah pertama, siapkan 100 gram coklat batang. Kemudian langsung aja coklat batangnya ini kita potong-potong dulu dengan lebar sekitar setengah sentimeter dan panjang sekitar 2 cm. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri aja dengan ukuran coklat batang yang dijual di daerah setempat. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari stand cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau, 1 gunting dan 1 alat untuk mengasahnya. Kalian tahu gak sih kalau pisau stand ini dikenal banget super duper tajam. Nah, buat kalian yang pengen punya pisau kayak aku juga, silakan bisa order langsung di Instagramnya Stand Cookware, atau bisa juga langsung klik link yang udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan itu merupakan link toko resminya Stand supaya kalian mendapatkan barang yang original. Langkah berikutnya, siapkan kulit pastry yang udah jadi. Ini kalau beli di pasaran harganya sekitar Rp40.000, beratnya 750 gram, dan untuk ukurannya yaitu 20 x 80 cm yang dibagi jadi 4 lipatan, atau masing-masing lipatannya ukurannya 20 x 20 cm. Langkah berikutnya, kita potong menjadi bentuk segitiga sama kaki dengan lebar alas kaki sekitar 7 cm. Setelah itu letakkan potongan coklat batang di bagian alas kaki dan kita gulung sampai ujung. Nah, untuk bagian yang ujungnya ini langsung aja kita rapihkan supaya kelihatan bagus. Sedangkan untuk bagian kiri kanannya, karena ini berlubang, jadi langsung aja kita padatkan dan dirapatkan sampai benar-benar rapat supaya coklatnya gak bocor. Oke, kita ulangi ya. Untuk bagian alas kakinya ini kita potong sedikit supaya lebih bisa dilebarkan lagi. Kemudian letakkan coklat dan kita gulung sampai ujung. Setelah itu bagian ujungnya dirapihkan dan bagian kiri kanannya kita rapatkan supaya coklatnya gak bocor. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai selesai.
Setelah digulung semua, permukaannya kita olesi dengan egg gloss sebagai pengganti kuning telur. Karena kalau kuning telur itu lebih mudah gosong kalau dipanggang. Sedangkan untuk memanggang kulit pastry ini membutuhkan suhu yang tinggi supaya hasil mengembangnya sempurna. Untuk mengolesnya, aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk cara memanggangnya harus diperhatikan, yaitu 20 menit pertama kita panggang dengan suhu 250 derajat Celcius dan gunakan api atas dan bawah. Setelah kulit pastrinya mengembang sempurna, baru kita turunkan suhunya supaya hasil matang kulit pastrinya itu garing sampai dalam. Sedangkan untuk memanggangnya ini aku pakai Mito Oven Top seri MO999 dari Mito Elektronik. Ini harganya cukup terjangkau, tapi ini daya listriknya cukup rendah, yaitu cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah. Artinya kalau misalkan kalian pakai cuma satu api bawah aja, daya listriknya cuma 350 watt. Oke, setelah 20 menit dipanggang dan mengembang kayak gini, langsung aja kita turunkan suhunya menjadi sekitar 175 sampai dengan 150 derajat Celcius. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing dan dipanggang lagi sekitar 20 menit atau sampai matang. Setelah total pemanggangan sekitar 40 menit, ini choco pastrinya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kalau choco pastry ini mau kalian jadikan ide jualan, bisa kalian kemas dengan Milka brownies yang ukuran paling kecil kayak gini. Satu Milka brownies paling kecil ini bisa menampung 3 choco pastry dengan harga jual sekitar Rp10.000. Selain itu, kalian juga bisa gunakan Milka brownies ukuran M ataupun L. Nah, ini bisa menampung sekitar 5 ataupun 6 choco pastry. Untuk harga jualnya sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Ini dia hasilnya choco pastry yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang dan praktis banget ya. Dan ini juga dijamin anti gagal. Selain itu, choco pastry ini rasanya dijamin enak banget. Kulit pastrinya super garing dan renyah. Selain itu, untuk coklatnya ini meleleh di mulut. Pokoknya ini dijamin enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Untuk masa ketahanannya, choco pastry ini bisa tahan sampai dengan 5 hari dikemas rapat kedap udara. Kalau digeletakin ke angin-angin, biasanya kulit pastrinya jadi melempem ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Untuk kulit pastrinya, ini aku beli yang udah jadi aja. Kalau bikin juga bisa, tapi rawan gagal, apalagi untuk pemula. Lebih simpel sih langsung beli jadi aja kayak gini, karena harganya juga terjangkau, sekitar 35 sampai dengan Rp40.000. Beratnya 750 gram, untuk ukurannya lebar 20 cm dan panjang 80 cm. Nah, kulit pastry yang udah jadi ini harus standby di freezer. Kalau mau digunakan, disimpan dulu di suhu ruangan selama 30 menit supaya teksturnya jadi elastis dan mudah dibentuk. Setelah itu, satu potong sosis kita tusuk pakai tusuk sate kayak gini, kemudian kita ulir. Pastikan sosisnya ketika diulir itu dalam keadaan lentur. Jangan sosis dalam keadaan beku atau keluar dari kulkas, karena kalau diulir udah pasti bakalan patah. Kemudian kulit pastry tadi kita potong memanjang, untuk besarnya sebesar telunjuk atau sebesar uliran sosis yang dibuat tadi.
Kemudian 1 lembar kulit pastry kita lilitkan di sela-sela uliran sosis. Setelah itu, bagian permukaannya kita oles dengan kuning telur dan kita taburi dengan daun parsley. Langkah berikutnya kita panggang dalam digital air fryer. Ini aku pakai digital air fryer AF1 dari Mito Elektronik. Kalau kalian nggak punya digital air fryer, bisa dipanggang pakai oven tangkring atau oven listrik. Jadi digital air fryer ini multifungsi banget. Selain bisa digunakan untuk memanggang dan menghangatkan, juga bisa digunakan untuk menggoreng tanpa minyak. Nah, ini langsung aja kita gunakan suhu 200 derajat Celcius dengan waktu sekitar 10 menit. Untuk timer dari digital air fryer ini akan terus berkurang seiring berjalannya waktu, dan kalau timernya udah habis maka akan ada alarm yang berbunyi yang menandakan bahwa timernya sudah habis dan masakannya juga sudah matang. Oke, jadi seperti ini ya hasilnya sosis ulir pastry yang dipanggang pakai Mito Digital Air Fryer AF1. Hasil sosisnya matang sampai dalam dan juga kulit pastrinya mengembang dan juga tentunya garing banget. Untuk harga jualnya, sosis ulir pastry ini bisa kalian jual dengan harga antara 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah per potong, atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat, terutama harga sosis dan juga harga kulit pastrinya. Selain itu, sosis ulir pastry ini enak disajikan selagi panas maupun dingin. Untuk masa ketahanannya, ini bisa kalian simpan sampai dengan 2 hari dikemas rapat kedap udara atau selagi tekstur sosisnya masih bagus. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.